Assalamualaikum semuanya. Bakmi goreng mercon ala jajanan SD. Ini kenapa aku ngomongin mercon? Karena untuk level anak SD ini tuh cabenya lumayan banyak, dan setelah aku rasa-rasa tuh emang terlalu pedes gitu teman-teman aku buatnya. Tapi walaupun agak pedes, ini tuh enak banget, bisa dikombinasikan pakai yang asam-asam kayak gini. Pokoknya ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Yang penasaran sama resepnya wajib banget nonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin bumbu-bumbu halus. Kita blender dulu ya teman-teman ya untuk bumbu halusnya ini ya. Kenapa aku bilang ini tuh bakmi mercon? Karena kalian bisa lihat sendiri untuk cabai merah gedenya ini tuh aku pakai kurang lebih 50 gram. Katanya cabai merah gede tuh nggak pedes kak. Tapi setelah aku cobain ini teman-teman, karena kebanyakan cabai merah gedenya ini tuh jadi kayak pedes banget gitu loh. Padahal rawitnya di sini tuh aku cuma pakai 5 siung aja. Lanjut untuk bawangnya, di sini aku pakai 5 siung. Kalian bisa lihat sendiri ini sama ya. Untuk semua bumbu halusnya sebelum di blender kita potong-potong aja, dipotong kayak kasar aja sih. Terus di sini juga aku ada 4 siung bawang putih yang ukurannya kecil-kecil. Kalau ukurannya gede-gede boleh pakai 3 aja, karena lagi habis jadi aku pakai yang kecil-kecil kayak gini teman-teman. Jadi harap dimaklumin ya. Ini kita langsung aja masukin bumbunya ke dalam blender. Kita langsung aja blender. Tapi sebelum di blender jangan lupa dikasih air biar dia tuh bisa muter gitu loh teman-teman. Kasih airnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak. Ini dia air yang udah aku siapin. Airnya udah masuk, kita langsung aja blender. Dipastiin bumbunya harus bener-bener halus ya teman-teman ya. Soalnya kalau bumbunya nggak bener-bener halus bakalan ngeganggu banget sih nanti. Jadi ini kita blender sehalus mungkin. Kalau udah halus boleh kita langsung aja lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin 2 buah sosis. Ini aku pakai, sorry banget ya teman-teman ya, aku nggak sebutin merek di sini karena apa? Ini sosis kurang rekomendasi banget. Soalnya pas aku masak dia tuh hancur gitu loh. Bahkan belum dimasak aja pas dipotong serong kayak gini aja udah hancur ya. Jadi emang untuk sosisnya ini aku kurang rekomendasi. Jadi nggak aku bakalan sebutin di sini. Teman-teman bisa pakai sosis merek kesukaan kalian gitu loh. Lanjut, ini aku pakai sayur-sayurannya tuh. Di sini ada ini daun bawang, termasuk sayur nggak sih teman-teman? Ini untuk daun bawangnya aku pakai 2 helai. Ini bakalan langsung aja aku iris tipis-tipis seperti di video aja. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Kayak gini aja caranya. Udah selesai, kita langsung aja lanjut siapin kolnya. Di sini untuk kolnya aku pakai 100 gram. Ini sayurannya sebelum aku masak udah aku cuci dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau nyuci 2 kali boleh, tapi di sini aku bakalan cuci sekali aja pas awal-awal aja teman-teman. Ini untuk daun bawang sama kolnya dijadiin satu kayak gini nggak masalah ya. Jadi nanti aku emang masukinnya bakalan jadi satu gitu. Jadi nggak harus dipisah-pisah. Dan di sini aku ada 1 genggam sayur sawi. Ini bagian yang kuning-kuning kita buang aja teman-teman, atau yang kurang fresh kita buang. Kita jadiin satu seperti ini dan kita langsung aja potong bagian tangkainya. Ini kebetulan aku kemarin beli satu ikat ini tuh cuman 2000-an aja, murah banget. Jadi aku pakai ya teman-teman ya. Ini kita potong-potong aja kurang lebih 3 sentian seperti ini aja ya. Ini simple banget. Kalau udah selesai kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah siapin kurang lebih 1 liter air buat ngerebus mie telur. Aku pakai merek Menjangan ini. Sebenarnya dari Mie Gaga juga ada ya. Tergantung di tempat kalian adanya merek apa teman-teman. Pokoknya mie telur yang bentukannya kayak bisa dibilang yang lurus-lurus gitu loh, nggak keriting. Kita tunggu airnya sampai benar-benar panas. Setelah airnya panas, kita langsung aja masukin mie-nya ya. Di sini untuk mie telurnya aku pakai 2 bungkus teman-teman. Jadi biar hasilnya banyak sengaja aku pakai 2 bungkus ya. Ini kita masaknya seperti ini aja. Ini kita tunggu, walaupun nggak kerendam semuanya nggak apa-apa. Ini kita tunggu sampai bawahnya layu, nanti
bagian atasnya bakalan turun-turun juga teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, walaupun pakai air sedikit ini masih bisa ya teman-teman ya. Tuh, kita masaknya sebentar aja, jangan terlalu lama-lama. Ini kurang lebih 2-5 menit aja, tergantung kalian pengen minyak tuh agak basah atau agak kering. Karena aku pengen minyak agak kering, jadi di sini aku tuh ngerebusnya yaitu tadi teman-teman 2-3 menit, asal dia tuh lembek aja. Kalau udah matang, kalau menurut teman-teman minyak udah cukup nih, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya. Jadi kita nggak perlu waktu lama gitu loh buat masak ini. Ini menurut aku udah cukup ya, jadi langsung aja aku tiriskan. Sorry banget nggak bisa aku nunjukin teman-teman karena ya agak sedikit repot ya, ini tuh panas banget teman-teman. Kalau minyak udah ditiriskan, kita lanjut siapin penggorengan yang lumayan gede. Kita kasih minyak secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, kita langsung aja goreng, maksud aku tumis telurnya ya. Ini aku pakai 1 butir telur aja teman-teman. Jadi ini telurnya setelah masuk langsung aja diaduk-aduk kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi bentuk telurnya tuh diorak-arik aja teman-teman. Tuh, kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja goreng sosisnya. Jadi ini orak-ariknya kayak gini aja cukup ya. Terus kita sisihin aja teman-teman telurnya agak ke pinggir gitu ya. Ini dia sosisnya, aku bakalan goreng di sebelah sisi sampingnya gitu loh. Jadi telurnya kita sisihin sedikit-sedikit aja kayak gini. Kalau mau diangkat boleh, tapi kayaknya nggak perlu diangkat deh teman-teman, cukup dipinggirin aja. Terus kita goreng sosisnya sampai mateng. Kalau menurut teman-teman sosisnya udah mateng, sama ya, kita pinggirin aja kayak gini. Kalau udah, kita langsung aja masukin bumbu yang udah kita blender tadi ya. Pokoknya dipastiin pas kita ngeblender, kita harus meminimalis airnya biar pas kita masak bumbunya tuh airnya nggak nyebar kemana-mana. Dan aku nggak ngerekomendasin pakai minyak goreng ya, soalnya kalau pakai minyak goreng nanti minyak bakalan berminyak banget. Sesekali bumbunya sambil diaduk, terus kita masak bumbunya tuh sampai menyusut airnya ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Kalau udah menyusut, kita bisa langsung aja aduk seperti ini sampai semuanya tercampur. Kalau teman-teman nggak mau rasanya terlalu pedas, untuk cabenya tadi boleh banget dikurangin ya, soalnya ini tuh agak lumayan pedas gitu loh buat anak-anak. Dan untuk perasannya di sini aku bakalan pakai kecap asin. Jadi kalau bumbunya udah menyusut semua dan udah kita aduk kayak gini, kita langsung aja tambahin bumbunya ya teman-teman ya, atau perasannya. Lanjut di sini aku ada saus raja rasa. Kalau kecap asin sama saus raja rasanya ini nggak ada, boleh di skip, tapi kalau pakai lebih enak sih. Garamnya 1 sendok teh. Terus di sini aku juga ada Royco. Di sini untuk Royco-nya juga sama, aku pakai 1 sendok teh. Ini kita aduk dulu ya teman-teman ya, aku takut gosong. Dan ini tuh aku pakai api yang super kecil gitu loh, biar dia nggak cepet gosong. Kalau udah diaduk, kita langsung aja lanjutin perasa yang lainnya. Jadi sesekali diaduk tuh biar nggak gosong gitu loh teman-teman. Untuk perasa lainnya di sini aku ada chili sauce atau saus cabai. Aku pakai merek dari MC Louis ternyata teman-teman, kirain Mac Louis gitu kan. Sorry banget, aku nggak bisa baca kayaknya deh ya. Aku pakai saus sambal dari situ. Dan di sini ada kecap manis. Untuk kecap manisnya aku masuknya secara bertahap ya. Ini tuh niatnya aku takar kan, ternyata 1 bungkus aku masukin semuanya. Jadi ini nggak perlu takaran sih, soalnya 1 bungkus ini full aku masukin semua. Tapi di sini aku cuman masukin setengah bungkus dulu ya teman-teman ya, atau kurang lebih 4 sendok makan. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, boleh kita masukin mie sama sayurnya. Ini mie sama sayurnya aku masukin jadi satu aja. Aku nggak masalah ya teman-teman ya, sayurnya itu bakalan layu atau kayak gimana-gimana. Karena apa? Aku nggak suka sayur atau daun bawang yang terlalu mentah. Jadi sengaja di sini sayurnya aku masukin langsung aja pas bareng masukin mie-nya. Tapi kalau teman-teman pengen sayur yang crunchy, boleh banget dimasukin sayurnya pas terakhir. Ini langsung aja kita masukin ya, dan kita langsung aja aduk. Ini kayaknya ini teman-teman, mie aku tuh udah terlanjur beku gitu loh, jadi diaduknya malah ngerusak mie-nya tuh. Kalian bisa lihat sendiri pas aku aduk, mie-nya rusak teman-teman, maksud aku kayak patah-patah gitu tuh, kayak nggak gerak dianya. Caranya kayak gini aja ya, kita pakai capitan kayak gini dan kita
ngaduknya seperti ini aja tuh, sambil ditarik-tarik gitu, nanti dia ambiar sendiri teman-teman, sambil diaduk biar bumbunya itu merata. Tuh disuir-suir kayak gini aja dia terurai gitu loh teman-teman. Masya Allah banget, ini ternyata caranya simple ya, tapi kalau kalian bisa nyobain pasti kalian bakalan kaget sih sama rasa ini tuh enak banget. Kalau teman-teman suka mie goreng yang banyak kecapnya, untuk kecapnya boleh dilebihin ya, cuman kemarin ini pas aku buat ini menurut aku satu bungkus itu udah banyak banget, jadi aku nggak nambahin lagi ya teman-teman ya. Soalnya kalau mau ditambahin juga boleh sih, menurut aku rasanya masih cocok. Ini dia kecap yang sisa tadi di awal aku masukin, kita masukin semuanya aja. Kalau menurut teman-teman masih kurang gitu ya kecapnya, boleh ditambahin sesuai selera. Cuman ini ya seperti yang aku sampaikan tadi, kayaknya satu bungkus tuh udah berlebihan, jadi aku nggak nambahin lagi ya. Dan ini menurut aku juga rasanya udah pas, bagi aku udah pas. Tapi kalau menurut teman-teman kurang kecap atau kurang perasa lainnya boleh ditambahin. Tapi kalau kata suami aku sih ini udah enak banget ya. Kalau udah mateng, kita tunggu agak dingin, terus kita langsung aja siap masukin ke dalam mika. Untuk mikanya aku pakai ukuran mika yang kecil kayak gini, biar apa? Biar bakmi ini tuh bisa dijual harga 5.000. Dimana lagi teman-teman bakmi seenak ini harganya cuma 5.000. Ini tuh porsinya kelihatannya kecil ya, tapi kalau kalian cobain gitu ya teman-teman, Masya Allah ini tuh porsinya lumayan gede loh. Aku aja makan satu ini udah lumayan kenyang. Dan untuk satu resep ini jadinya kisaran 16 bungkus, kalian bisa lihat sendiri. Untuk modalnya aku bakalan tulisin di deskripsi ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah tuh modalnya cuma 30 ribuan aja, jadi sekitar kalian bisa hitung sendiri 80.000 kalau dijual 5 ribuan ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak mau berlebihan, ini boleh banget sih dijual harga 3.000 sampai 4.000, tergantung kalian aja. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Ini kita cobain originalnya dulu. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku tuh kayak gimana ya teman-teman ya, ini tuh emang aromanya nggak ada ya. Sebelum dimakan tuh aromanya nggak ada sama sekali ya, biasa aja gitu. Tapi setelah dimakan ada rasa yang khas. Menurut aku ini apa ya, rasa apa ya, pokoknya ini enak banget sih. Dan kalau teman-teman mau, ini boleh banget kalau teman-teman jualan boleh ditambahin kayak lemon atau jeruk nipis potong kayak gini. Ini buat penambah aja sih teman-teman ya, bisa di skip. Terus kita boleh tambahin cabai. Kalau menurut aku cabenya ini nggak perlu sih, soalnya ini mie udah pedes kan, jadi cabai sih menurut aku nggak perlu ya. Yang perlu kayaknya acar ataupun jeruk nipis tadi. Ini tuh ditambahin acar sama jeruk nipis pasti lebih seger sih. Ini tuh enak, asam gurih gitu loh teman-teman, asam pedes gurih, enak lah pokoknya. Aku sampai bingung ngejelasinnya kayak gimana. Makanan sesederhana ini bisa seenak itu gitu loh. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Yang udah cobain jangan lupa tinggalin komentar, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.